Shalom. Selamat bertemu kembali buat adik-adik semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu online GKKA Indonesia Jemaat Kendari. Nah, adik-adik, langsung mengajak kalian untuk mengambil sikap berdiri. Yuk bersama-sama kita memberikan penghormatan kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masih tetap berdiri, yuk bersama-sama kita masuk di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami pada hari ini, pimpin dan sertai kami agar ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, silahkan duduk adik-adik. Puji Tuhan ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tapi baiknya di mana ya? Kalian tahu enggak? Tahu enggak? Tuhan itu baik karena apa? Nah, langsung mau beritahu di dalam satu pujian. Stop, ku mau katakan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita semuanya. Yuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Stop, ku mau katakan. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sirami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sirami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Puji Tuhan, apa yang Yesus buat untuk kita? Ya, Dia ampuni dosa kita, Dia selamatkan jiwa kita, bahkan hati kita disirami terus dengan firman Tuhan,
supaya kita dapat terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kalau begitu sebagai wujud bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita, Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita. Tuhan mau bagaimana supaya kita juga mengasihi sesama kita. Adik-adik mengasihi teman-temannya enggak? Hah? Puji Tuhan ya, kalian mengasihi teman-temanmu. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Bagaimana aku harus mengatakan apa? Bahwa aku mengasihi engkau. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Benarkah adik-adik mengasihi dengan kasih Tuhan? Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kasih. Namun sebelumnya, yuk kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Lausemary yang menyampaikan firman Tuhan. Memberkati setiap adik-adik kami yang di rumah mengikutinya dengan baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Aduh, aku capek. Gak ada siapa-siapa ya? Aduh, mudah-mudahan gak ada yang lihat aku. Aku sedang melarikan diri. Aku lari dari rumah majikanku. Namanya Bapak Filemon.
sebenarnya sih kalau budak itu tidak boleh melarikan diri. Karena kalau ketahuan, waduh, aku pasti kena hukuman. Tapi bagaimana ini? Apalagi aku ini melarikan diri. Aduh, sebenarnya aku telah mencuri uang. Aku telah mencuri uang majikanku. Aduh, bagaimana ya? Aku harus pergi ke tempat yang jauh sekali supaya aku tidak tertangkap dan aku tidak ketahuan. Aku harus lari. Aku mau pergi ke pelabuhan. Aku mau pergi ke kota Roma aja. Aku lari cepat. Nah, kamu harus bertobat dan mengaku dosa di dalam Yesus, karena Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib agar kita semua diselamatkan. Segala dosa kita telah diampuni jikalau kita sungguh-sungguh mengakuinya dan bertobat. Iya, Bapak Paulus, aku mau bertobat dan aku mau mengaku salah. Aku janji, aku mau jadi anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, ampuni saya ya. Saya berjanji, saya mau jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita telah menyaksikan ada salah satu tokoh di dalam Alkitab. Dia seorang budak. Dia bekerja di rumah tuannya atau majikannya yang bernama Bapak Filemon. Bapak Filemon ini seorang yang kaya. Bapak Filemon ini bertobat karena pemberitaan firman Tuhan dari Rasul Paulus. Dan ketika Bapak Filemon bertobat, wah, dia juga giat melayani Tuhan bersama-sama dengan Bapak Paulus dan juga Bapak Epafras. Mereka mendirikan jemaat di Kolose. Jadi adik-adik, Bapak Filemon ini merupakan jemaat di Kolose. Dan dia mempunyai seorang budak yang tadi di dalam cerita boneka tadi kita menyaksikan ya. Dia melarikan diri dari rumah majikannya ini. Adik-adik, waktu si budak ini melarikan diri, dia tahu dia sudah salah. Yang pertama, dia melarikan diri. Yang kedua, dia seorang pencuri juga. Wah, makanya dia bilang pasti majikannya ini, Bapak Filemon ini akan kecewa, akan marah dengan dia. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa akhirnya di dalam pelariannya ke Roma, budak ini berjumpa dengan Rasul Paulus. Pada waktu itu Rasul Paulus sedang tertawan di kota Roma. Akhirnya si budak ini menjadi percaya kepada Tuhan ketika Rasul Paulus mengajarkan, menyampaikan berita firman Tuhan bahwa Yesus mengasihi semua manusia, bahwa Yesus telah mengampuni setiap dosa-dosa manusia jikalau manusia itu atau orang itu datang mengaku salah dan bertobat serta berjanji tidak akan mengulangi lagi setiap dosa-dosanya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sewaktu Bapak Paulus berada di dalam penjara,
dia kemudian menuliskan surat ya kepada Filemon. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada Filemon merupakan salah satu surat atau salah satu tulisan Paulus yang singkat. Di dalam surat kepada Filemon, di sana Paulus minta supaya Filemon dan orang-orang Kristen di Kolose melakukan dua hal untuk budak ini. Karena budak ini sudah bertobat, budak ini sudah mengaku dosanya dan sudah menerima Kristus di dalam hatinya. Apa yang Rasul Paulus katakan di dalam suratnya? Rasul Paulus katakan, kamu harus mengampuni dia. Dan yang kedua, kamu harus menyambutnya sebagai seorang saudara. Lalu saya mau tanya kepada kalian, kira-kira ya sulit enggak bagi kalian untuk mengampuni atau memaafkan orang yang telah berbuat jahat, orang yang telah berbuat salah pada kita? Coba pikir, sulit enggak ya? Wah, pasti sulit Lause. Betul, pasti sulit. Ini bukan hal yang mudah, ini bukan hal yang gampang untuk melakukan itu. Tetapi disinilah firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mau mengingatkan kepada kita bagaimana kita adalah manusia yang berdosa. Kita telah diampuni oleh Allah melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Sehingga Yesus mau supaya kita pun belajar untuk saling mengampuni. Kita pun mau untuk saling memaafkan karena kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita telah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tahu enggak kalian siapa nama budak itu? Namanya kurang sering disebut. Siapa? Nah, namanya adalah Onesimus. Filemon dan Onesimus harus didamaikan. Itu artinya hubungan mereka harus diperbaiki kembali. Filemon yang adalah seorang majikannya, Onesimus yang adalah budak yang telah berbuat salah. Melalui surat Rasul Paulus kepada Filemon, di sini Paulus menjadi penengah. Di sini Paulus menjadi perantara di antara Filemon dan Onesimus. Sama halnya Allah telah memberi perantara bagi kita, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Ya, jika kita percaya kepada Yesus dan percaya padanya untuk mengampuni dosa kita, maka Yesus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, hubungan kita yang telah rusak karena dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka di sanalah kita diperdamaikan oleh Yesus. Di sanalah hubungan kita dengan Allah diperbaharui kembali. Adik-adik, arti nama Onesimus adalah berguna. Di masa lalu ketika dia menjadi budak, dia tidak berguna. Karena perbuatannya, karena kejahatannya, karena kekeliruannya telah mengambil atau mencuri milik tuannya. Tetapi kemudian Allah menyelamatkan dia melalui pemberitaan firman Tuhan oleh Rasul Paulus. Onesimus berubah. Dia menjadi orang yang berguna. Ya, dia menjadi penolong yang berguna bagi Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus berada di penjara, Onesimus yang melayani. Makanya di sana Onesimus diubah oleh Tuhan. Yang tadinya menjadi seorang yang tidak berguna, sekarang menjadi orang yang berguna. Sekarang menjadi orang yang menjadi penolong bagi Rasul Paulus. Makanya Paulus katakan, bahkan Paulus anggap
Onesimus itu adalah anak rohaninya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, telah menolong kita, mengingatkan kita dan mengajarkan setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah memandang siapapun kamu, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, orang berada maupun orang yang tidak berada, semua dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita percaya kepada Dia, maka di sanalah kita akan memperoleh pengampunan dan di sanalah kita akan diperbaharui. Segala sifat-sifat kita yang tidak baik, ya, segala karakter kita yang tidak baik, Tuhan akan ubahkan. Oke, siap enggak menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan, menjadi anak-anak Tuhan yang berguna? Seperti Onesimus, dia dipakai oleh Tuhan, akhirnya dia juga menjadi salah satu pendiri, ya, salah satu yang melayani jemaat bersama-sama dengan Rasul Paulus. Puji Tuhan, ya. Di dalam Tuhan kita terus diubahkan, kita terus diperbaharui, dan kita terus disempurnakan menjadi anak-anaknya yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk bersama-sama kita akan baca ayat hafalan, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-17. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi ya, kita hafal bersama-sama. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dan kami bersyukur kepadamu, karena kami diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Karena kami telah ditebus oleh Tuhan. Di atas kayu salib Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarkanlah kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berguna. Anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati-Mu, anak-anak Tuhan yang mau saling mengampuni, dan anak-anak Tuhan yang hidup selalu di dalam perdamaian. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak kami di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi kita sudah dengarkan di dalam cerita firman Tuhan, kita rindu bahwa setiap hari Tuhan mengubah sifat kita. Sifat yang tidak baik, sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan tolong saya, ubah saya supaya saya menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dengan segala rasa syukur, membawa persembahan, kita nyanyikan yuk lagu sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat Tuhan ubah kita. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku, oh juru selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu
lagi, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Puji Tuhan, kita pasti sempurna di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat memuliakan nama Tuhan dan juga berguna bagi gereja dan sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, wah tanpa terasa kita akan mengakhiri di dalam sekolah minggu kita pada siang hari ini. Pesan Lause, kalian tetap jaga kesehatan ya. Makanan yang bergizi, terus tetap pakai masker kalau kemana-mana. Tapi usahakan untuk saat-saat ini tetap tinggal di rumah dulu ya. Kita bersama-sama ingin supaya pandemi virus corona ini segera berlalu. Dengan cara apa? Kita mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Oke, sebelum kita akhiri di dalam kebaktian sekolah minggu kita ini, Lause akan tutup kita di dalam doa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan kepada kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau tetap melindungi, menjaga dan menyertai kami semuanya. Di masa-masa pandemi ini kami mohon kiranya Tuhan yang akan menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami. Tuhan kiranya Engkau tolong supaya kami semua dapat dipulihkan. Bangsa kami ini dapat segera keluar dari pandemi yang terjadi saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami akan mengakhiri semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Silakan duduk. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Dadah.